Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini sudah dipersilakan, Pak. Alhamdulillah. Karena belum semangat, pertama bapak-bapak di dalam, saya mau pantun. Siang malam bersama Bu Camat. Asik. Siang malam bersama Bu Camat. Jatuh cinta sampai di hati. Kalau kita mau selamat, jawab salam sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, nanti saya duduk dan berdiri, gitu ya. Karena saya biasa jarang duduk, gitu Pak. Saya insya Allah sering ceramah itu berdiri. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi fi ni'matil Islam. Alhamdulillahi fi ni'matil iman. Alhamdulillahi fi ni'matil hidayah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati, jelas suaranya? Jelas nih? Saya pernah ngisi ceramah nih Pak, Mbahnya nganggu-nganggu. Ji. Saya tanya, jelas. Kenapa Ji? Menghormati. Jelas Mas Gendon? Alhamdulillah. Pokoknya kata Mas Gendon, pantunnya dikit Ustaz, singkat. Apa? Ikan sepat, ikan gabus, bukan ikan lele. Lebih cepat, lebih bagus, enggak bertele-tele. Gimana? Yang saya hormati, pertama penghormatan. Maaf nanti tidak saya sebutkan satu persatu. Yang pertama yang saya hormati, Bapak Kades beserta perangkatnya. Walaupun nggak hadir di sini, insya Allah dia mendoakan acara ini, merestui acara ini, insya Allah. Yang saya hormati, yang kulo hormati, ini Mas Gendon pakai kulo. Yang kulo hormati, Ibu Kisun, sebagai Ibu Dewan. Yang saya hormati, Bapak Kadus Dusun Lubuk Damai, Thaibatun Warabun Gopur. Lubuknya Lubuk Damai, Ibu camatnya Ibu Damai. Kopi Suni insya damai. Kemudian yang saya hormati Bapak RT. Kemudian Sepuh Vini Sepuh, Mas, benar ya? Kemudian Wes AGC yang hadir pada kesempatan ini, insya Allah semuanya. Kemudian grup selawat yang ini, subhanallah Mas Gendon. Kalau di Bangkok, kalau tahu di Bangkok ini diundang selawatan. Biasanya organan. Selawatan jadi organan sama enggak? Kalau selawatan mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Kemudian yang termulia
yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sahibul hajat, yang punya hajat pada malam hari ini. Dan insya Allah kita semua yang hadir pada kesempatan ini, kalau bahasa Merangin itu kok bedah, kok tuwo, tidak disebutkan gelar-gelarnya. Karena tadi Bu Camat ada SSEP, MPA, ada di sini Pak Haji. Kok tua, kok besar tidak disebutkan gelarnya, kok kecil tidak disebut namanya. Insya Allah semua kita yang ada di sini dimuliakan oleh Allah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Masih ada yang belum dihormati Bapak. Saya pernah ditegur, Mbak. Ustaz, lupa. Maklum, dikejar-kejar waktu. Pantunnya ikan cepat, ikan gabus. Lebih cepat, lebih bagus. Bukan ikan lele, tidak bertele-tele. Kemudian yang saya hormati, yang saya muliakan, para guru, para habaib, para ulama. Para ulama yang kita harapkan nasihatnya pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memberikan tausiah, terutama untuk saya dan kemudian para jamaah yang hadir pada malam hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua kita yang hadir pada kesempatan ini mengucapkan alhamdulillah. Bahasa yang tertinggi, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mengucapkan adalah bahasa yang tertinggi, pujian yang tertinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa alhamdulillah? Banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, tapi kita lupa. Nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita, pertama saya sebutkan tadi, nikmat Islam sebagai garansi kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala kelak. Nikmat iman sehingga kita merasakan getarannya iman, hadir pada kesempatan ini. Mendengar azan hati kita bergetar karena iman. Nikmat hidayah sehingga alhamdulillah dengan hidayah ini kita bisa mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Bukan kata kami itu langkah kromo. Tahu langkah kromo? Halal, haram, makan semua. Tetapi dengan hidayah tadi tahu ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak boleh. Alhamdulillah. Selanjutnya selawat dan salam kepada junjungan kita Rasul akhir zaman, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad semuanya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Kenapa kita bersolawat? Saya kasih ilmu sedikit, Mbak, yang di dalam. Salawat adalah sebagai syafaat yang Rasulullah berikan kepada kita kelak di hari kiamat. Kenapa kita berselawat? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikan keselamatan, ridhomu kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Apakah Nabi Muhammad butuh? Itu adalah untuk kita. Kata Rasulullah pada saat dia meninggal dunia itu, saking sayangnya kepada umat, ummati. Pada saat terakhir, saking sayangnya, sayang. Rasulullah ingin semua umatnya masuk surga semuanya, selamat semuanya. Sehingga bagaimana cara Rasulullah beri kunci? Kalau bahasa Inggrisnya key. Kuncinya apa sih? Kuncinya
bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Syekh Ali Jaber itu mengatakan dari gurunya, kalau hari Jumat itu mana yang afdal, selawat atau baca Al-Quran? Gurunya berkata berselawat dari malam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sehingga ada sahabat itu berdoa setengah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi habli minas sholihin. Dibagi setengah untuk dia, setengah untuk Rasulullah. Ada sahabat yang dia berdoa, di dalam hatinya saja sudah dikabulkan Allah, dia berdoa, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Dia langsung Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dia hanya berselawat kepada Rasulullah. Baru terdetik di dalam hati sudah Allah kabulkan. Mbak, ilmunya satu, Mbak. Saya ajarin bagaimana tuh berselawat sambil jalan. Ada si mbah-mbah bertongkat. Bagaimana? Satu, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walai astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi daripada ngomong sakitnya tuh di sini. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hujan. Karena hujan saya cukupkan. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian, terima kasih. Hujan. Karena sibuk-sibuk Mas Gendon dulu. Tergantung Mas Gendon. Stop. Kalau di kampung saya di atas, Mbak, kampung saya itu Bandung, Mbak. Istri saya Bu Camat ini juga Bandung. Bandung itu adalah Bangko bagian ujung. Kampung saya jauh belakang. Jangkar. Istri saya Bu Camat ini itu dari Rantau Panjang juga Bandung, Bangko bagian ujung. Kalau di sana Mbah ceramahnya, kalau di sini halus gitu. Kalau sudah lama-lama lihat jam. Lihat mas-mas, mbak-mbak sudah lihat jam itu berhenti, cukup. Cuci tangan sampai bersih, cukup, sekian, terima kasih. Kalau kami di Bandung sana, mana Bandung tadi? Oke, sir, Bandung itu di mana tadi? Supaya nggak tersinggung. Bandung itu Bangko bagian ujung, bukan gitu, Bang. Etakullah. Sudah batuk jamaah, belum juga berhenti. Batuk di ujung. Itu harus berhenti. Belum saya tanya sama ahli fikih, gitu kan? Karena yang membatalkan Jumat itu cuma berbisik atau berkata-kata. Belum saya temukan, belum saya tanya sama ahli fikih, apakah batuk itu bertanda khutbah itu terlalu panjang, apakah membatalkan Jumat? Itu kerasnya. Sehingga kalau di sini lihat jam, kalau Mas sudah lihat jam gitu, itu sudah cuci tangan sampai bersih, cukup, sekian, terima kasih. Kalau di sana Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada ceramah saya malam hari ini. Saya mengambil kisah di sebuah kitab yang nama kitab itu ada Al-Fawaid, karya Syekh Ali. Bapak-bapak ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih bisa dilanjutkan Mas Gendong? Lanjut. Masih bisa dilanjutkan Mas? Lanjut. Berapa lama? 12, 22. Cukup 10 menit lagi selesai. Karena sudah malam, ya. Langsung, cepat. Di dalam kitab ini dijelaskan, Mbah, ada seorang kakek-kakek Mbah menghadap kepada Khalifah Umar bin Khattab, kepada sang Khalifah yang adil, yang terkenal banyak kisah-kisah beliau tentang keadilan beliau.
Beliau mengangkat karung beras sendiri untuk memberikan memasak nasi para janda, kemudian dihidangkan pada dia sebagai seorang pemimpin umat Islam waktu itu. Itulah Khalifah Umar bin Khattab yang banyak sekali keadilan berjalan di zaman beliau, tetapi waktu beliau menjabat hanya sebentar. Dikisahkan, ini kata Ibu Camat itu nggak usah ceramah. Kenapa ceramah itu? Kalau cerita ceramah banyak orang sakit hati, mendingan diangkat kisah. Nanti ceramah juga, cerita penuh hikmah, bukan cerita ramah-ramah. Kalau cerita ramah-ramah itu bagaimana Ustaz? Nanti pulang, nah sudah. Siapa penceramah itu? Dari Bangko. Siapa? Suami untuk ceramah. Bagaimana ceramah? Asik apa? Ketawa. Itu cerita penuh hikmah. Nanti pulangnya lucu. Amal ceramah ini ketawa. Insya Allah. Tetapi malam ini ceramah adalah cerita penuh hikmah. Insya Allah. Maaf Bapak Ibu sekalian ya, karena saya ini orang di sini, orang Bandung, sehingga suaranya sedikit menggelegar. Kali-kali ada yang jantungan, Ustaz itu marah ya? Enggak marah. Kalau di sini kalau di sana minum. Itu kalau minum betul mas. Makan, ayo makan. Makan orang Bandung dari Bangko bagian ujung. Ini saya gak marah ya mas ya, gitu menggelegar. Kembali kepada kisah tadi seorang kakek-kakek. Kakek-kakek itu kita tahu rambut uban sudah menabur, mata sudah kabur, gigi sudah gugur, kulit sudah kendur. Kalau kesenggol jatuh masuk. Nah itu mas yang ngomong bukan saya. Kalau saya kalau jatuh masuk rumah sakit, diobati. Baik seorang kakek-kakek mbah tadi menghadap Khalifah Umar yang adil dan bijaksana. Ya Khalifah, aku ini punya anak tunggal satu-satunya. Punya anak satu-satunya, tetapi bukan main, dia tidak pernah berbakti. Mulai dihitung, terpanjang. Dihitung, 1, 2, 3, 5 tuh. Simbah-mbah tadi. Kemudian singkat cerita dipanggillah oleh Bang Umar bin Khattab, dipanggil, dihadirkan. Setelah dihadirkan, bapak-bapak ibu sekalian, apa yang terjadi? Semakin naik spani. Kalau spani nggak baik, emosi sang ayah tadi mulai. Silakan, mari Pak Umar bin Khattab memberikan, silakan. Sang ayah tadi berhitung dari pertama. Dia tidak pernah berbakti. Dia anak durhaka. Panjang 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, panjanglah ceritanya. Maklum marah sama anak. Setelah panjang lebar dia ceritakan, kemudian sang anak nyeletuk. Tahu nggak nyeletuk? Ngomong, ya. Ngomong, ya Khalifah, aku memang anak durhaka, tetapi aku ingin bertanya ya Khalifah. Kewajiban anak kepada orang tua begitu banyak. Tapi aku ingin bertanya ya Khalifah, adakah kewajiban ayahku terhadap diriku? Ini anak cerdas. Adakah kewajiban ayahku terhadap diriku? Maka sang Khalifah menjelaskan paling tidak ada 3 kewajiban sang ayah kepada sang anak. Yang pertama, berikan ibu yang baik kepada anaknya. Ingat Mas Gendo. Yang pertama, berikan ibu yang baik. Yang kedua, kata Khalifah Umar bin Khattab, berikan nama yang baik. Yang ketiga, kata Khalifah Umar bin Khattab, ajarkan Alkitab, ajarkan Al-Quran. Maka sang anak tadi kembali
berkomentar, maaf ya Khalifah, sesungguhnya ayahku ini tidak memenuhi itu semua. Aku diberikan ibu yang tidak paham agama dari keturunan Majusi, tidak pernah diajari buku agama. Ibuku tidak paham agama ya Khalifah. Yang kedua ya Khalifah, aku diberikan nama yang sangat aku benci, nama yang sangat jelek. Namaku adalah Ju'an. Ju'an itu bahasa apa itu Pak? Buang kelapa. Itu serangga yang ada di kelapa. Nah, Ju'an itu gagah. Kemudian yang ketiga, kata sang anak tadi, aku tidak pernah diajarkan Al-Quran, tidak pernah diajarkan membaca Al-Quran. Ya Khalifah, maka sang Khalifah, sang hakim yang adil tadi, Khalifah yang adil, wahai ayah, sesungguhnya ayah, sebelum anakmu durhaka kepadamu, engkau telah terlebih dahulu durhaka kepadamu. C. Kesimpulannya yang bersalah siapa? Anak apa Mbah E? Mbah E. Pripun C? Karena yang pertama tidak memberikan ibu yang baik, ibunya diberikan tidak, kemudian diajari agama. Yang kedua, diberikan nama yang jelek. Kalau tadi bagus, ayahnya Rizki, anaknya Kaila. Kaila, kemenangan. Kaila itu Rizki, setelah dapat Rizki menang. Parah, beruntung. Subhanallah. Kemudian yang ketiga tadi, tidak diajarkan Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mbah-mbah yang di dalam insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut. Yang pertama, singkat. 22.30 Pujisul sudah lihat HP, lihat jam, belum berhenti. Bukan, Pujisul itu mungkin mau posting tentang 3 kewajiban anak, 3 kewajiban orang tua. Ya Pujisul ya, maaf. Husnudon Ustaz, ya Husnudon, berkata-kata baik. Yang pertama, bapak-bapak ibu-ibu sekalian, dari kisah tadi hikmahnya apa? Kita ambil 3 saja malam hari ini. Yang pertama, ayat. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Laki-laki adalah seorang pemimpin bagi perempuan. Nanti pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Enak Bu Isun, enak jadi perempuan. Kenapa enak Ustaz? Yang pertama, perempuan itu tidak menanggung dosa suaminya. Tetapi kalau suaminya menanggung dosa anaknya, menanggung dosa istrinya, itu semua nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bapak-bapak ibu sekalian, yang pertama, berikan ibu yang baik. Ini pemuda yang belum menikah, mana nih? Angkat tangan, acung tangan, kalau semangat saya doakan. Rabbi, habli minas sholihin, jadi anak soleh, kemudian dapat istri yang soleh, bukan soleh. Acung tangan, semangat. Oh ini kok ada istri? Tolong tuh, yang belum menikah, angkat tangan. Mbak angkat juga belum kali Ustaz. Bukan itu maksudnya, deh. Mas Leban angkat tangan juga? Belum 2 kali. Yang pertama ibu-ibu sekalian, ya cepat aja nih, kalau nanti cerita ramah-ramah pulang gak dapat apa-apa. Tadi selawat, gimana? Selawat Pak ya? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu selawat yang panjang.
minimal 10 pagi 10 sore. Tapi kalau mau mudah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, mau berapa, mau 1.000.000 kali juga boleh. Ucapan kita itu saja juga boleh. Gitu ya. Itu yang pertama tadi. Yang pertama yang ini, tadi yang pertama di pembukaan. Ini yang pertama di inti. Yang pertama di inti ini, tuh pemuda, cari istri itu yang baik, baik agamanya, dinnya baik. Bagaimana? Ujinya Ustaz mudah. Saya dengan kecaman dulu gak pernah pacaran nih. Sekali ketemu, kasih surat itu. Saya lihat tuh, dia tanya, oh ini namanya. Caranya bagaimana Ustaz, dia baik apa enggak? Ke rumahnya. Tapi nggak usah janjian dulu. Tapi pastikan ada ayahnya di rumah. Ketok pintunya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau dia buka pintu, nanti dulu. Kalau dia wassalamualaikum, langsung lari ke kamar, ambil jilbab, pasang jilbab, dan waalaikumsalam, bukan. Tetapi kalau pemuda tadi buka pintu, langsung cecet ya, itu silang, nggak jadi. Untuk itu yang pertama, pilihlah ibu yang baik. Bukan saya nyuruh tambah lagi Mas Bro. Yang ada didik. Karena kita sebagai pemimpin bagaimana kemudian baik. Sholat. As-sholatu ibaduddin. Sholat itu tiang agama. As-sholatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kemudian bagaimana sholat yang dia lakukan nanti akan menjadi tameng, sehingga kemudian dia akan tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Dia begitu. Nanti suruh sholat berjamaah masjid. Bang masjid kan? Aku gitu ya. Ya, paham ya? Gitu lah. Sekarang banyak pola. Gitu ya. Gitu ya. Nanti gitu Bu Gisul, tamengnya itu lagi duduk maghrib. Hayya 'alas shalah. Menang bang sana. Lupa dia pertama tadi. Menang. Hayya 'alas shalah. Sholat biar kita menang, falah biar kita bahagia dan sukses. Qad aflahal mu'minun, beruntung itu bahagia dan sukses orang yang beriman. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang beruntung itu orang beriman, yaitu yang khusyuk di dalam sholatnya. Ustaz itu bagaimana Ustaz? Belajar dulu. Mau sholat satu kali gak usul, gak bisa. Latihan, maka kemudian kita akan mendapatkan kekhusyukan. Yang pertama bapak-bapak, ibu-ibu, sepakat? Bapak-bapak, jadikan istri kita adalah istri yang baik untuk anak kita. Sehingga di dalam Al-Quran itu selalu dikatakan Allahus Sami'ul Basir. Selalu Sami' mendengar bagaimana kemudian mendengar sehingga kemudian keluarga kita menjadi keluarga yang baik. Baik di jannah. Keluargaku adalah surga. Terus itu yang pertama. Berikan ibu yang baik, jadikan ibu istri kita adalah istri yang baik, dekat kepada Allah, sholat. Yang kedua, cepat. Berikan nama yang baik. Innakum yad'una yaumal qiyamah, kata Rasul. Sesungguhnya kamu dipanggil pada hari kiamat nanti.
bi asma'ikum, bi asma'akum, dengan namamu, bi asma aba'akum, dengan nama ayahmu. Fa'ahsinu asma'akum, kemudian perbaikilah namamu. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, berikan nama yang baik. Nama tidak ada makna. Al-ismu ad-du'a, nama itu adalah doa. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tutup. Namanya apa saja Ustaz? Nama yang baik, pakai Asmaul Husna, tetapi ditambah Aziz, ditambah Abdul Aziz. Al-Alim, ya, ditambah Abdul Alim. Ya, nggak boleh dipengaruhkan. Atau nama Rasul Musa, Adam. Atau nama-nama seperti tadi, kaya, kemenangan, rizki, ya rizki. Gendon, apa artinya mas? Karena ceramah Pak Abbas Camat besok, siapa namamu? Umar. Ya tetap, jadi gitu ya. Nanti kalau punya anak, maksudnya berikan nama yang baik, ya mas? Setuju? Penelitian di Yogyakarta. Kemudian kami dulu kuliah di Yogyakarta bersama istri tercinta. Pacarku mahasiswa UGM, semuanya geleng-geleng. Ya, istriku di UGM. Kemudian pulau di Universitas Islam Yogyakarta. Ada seminar yang diadakan oleh orang Amerika. Maka kemudian ditemukan hasilnya, rupanya nama-nama anak di Indonesia ini sejak reformasi 97 berubah. Dari tadi Suroto menjadi Ahmad. Berubah maksudnya orang tua memberikan nama-nama yang Islam-Islam seperti itu. Muncul nama Ahmad, Keila, Anissa, Zahra. Kalau dulu Bukisul apa namanya Bukisul? Fatimah. Fatimah ya. Anissa. Nah, contoh ibu Kiki Yanita Budi Utama. Artinya ya, Kiki merek buku. Yanita apa ya? Saya tanya nih mertua. Yanita dulu ada klub bola voli, saya nonton bola voli. Anak saya lahir saya buat namanya Yanita. Utama itu apa ya? Utama, anak pertama. Kalau anak Budiman yang pertama ya. Iya. Saya alhamdulillah diberikan orang tua. Walaupun di Bandung tapi namanya alhamdulillah. Bastia, coba lihat Bukisul. Bastia itu Bukisul, pasti ibu Kisul itu Bapak. Bastia. Saya lihat Pak, saya cari BASTIA. Rupanya adanya di Prancis. Orang Jakarta berpikirnya menjadi orang Prancis. Luar biasa. Itu. Sehingga kemudian saya usul sama bapak saya, Mas Hendro. Tapi masih hidup, izin Pak. Izin Pak, saya ini kan orang Busur. Kalau istri orang kota panggil Papa. Papa, Mama. Saya Bapak, Ma. Itu panggilan saya. Masa saya pulang nanti Mas, saya panggil bapak saya, Papa, Mama, saya datang. Di mana ya? Gitu dia. Masih sehat lah. Jadi tetaplah panggil bahasa yang pertama Bapak dan Ma. Itu tadi. Dipanggil saya tambah Mas Gendon. Saya tambah izin Pak, apa saya tambah nama saya? Apa ditambah? Biar gak apa Akbar. Bastia Akbar. Pakai bahasa Arab. Bastia Akbar. Pakai O. Bastion, kekuatan Akbar besar. Saya punya kekuatan yang besar sehingga suaranya menggelegar. Mau Pak? Boleh? Boleh, kata beliau. Saya buat itu. Iya Pak. Kemudian yang ketiga, ajarkan Al-Quran kepada anak kita. Mas Rizky ya, anaknya sudah akifah.
pada hari ke-7, hari ke-14, hari ke-21, atau sebelum dia balik, atau kapan mampu. Bagi perempuan 1 ekor kambing, bagi laki-laki 2 ekor kambing, sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak mampu ya nggak apa-apa, itu punya sunnah muakkad. Nanti Mas Bender jangan pulang nanti ngomong sama Mbak Ibu di rumah. Saya ini belum akikah, sudah akikah belum? Tolong akikah kayak Kaila tadi di air. Sallallahu ala Muhammad. Itu yang di rumah. Enggak, jangan mas. Ya, akikah itu adalah kewajiban orang tua. Ini. Ustaz, saya belum akikah, saya tak mau kurban. Kenapa tak mau kurban? Kurban karena saya belum akikah. Kalau saya akikah dulu baru kurban. Enggak, Ustaz. Iya Bu ya. Akikah adalah kewajiban ayah orang tua sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kurban itu adalah sebagai rasa syukur kita kepada Allah atas adanya nikmat yang Allah berikan kepada diri kita. Barulah kita ibadah kurban. Ini mas, maaf. Kalau di kampung saya itu ada orang kaya, bukan di sini mas Gendol, bukan di sini. Ustaz, saya sudah kurban. Kenapa? Kapan? Dulu. Kenapa? Saya kurban menurut fikih yang saya pelajari sekali seumur hidup. Alhamdulillah. Fikih zaman apa? Kurban itu kalau mampu setiap tahun 1 ekor kambing untuk 1 orang. Tuh 1 ekor kambing apa sapi untuk 7 orang. Kalau mampu Pak 1 ekor sapi untuk 1 orang. Ini bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hari sudah malam, jam 22.45 dan besok kita akan subuh. Sehingga jangan sampai ceramah malam ini pulangnya apa yang didapatkan ustadznya lucu, Pak Camat itu lucu. Tapi yang kita dapatkan adalah kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan sholat, sehingga kemudian anak kita juga, istri kita juga akan mencontoh kita melaksanakan sholat. Sehingga orang yang beruntung itu adalah orang yang beriman yang khusyuk di dalam melaksanakan sholat. Demikian saja yang dapat saya sampaikan malam hari ini. Yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan hidayah kepada saya. Yang salah karena kehilapan pribadi saya. Kok ayat yang tidak tepat itu karena kehilapan pribadi saya. Hanya kepada Allah saya memohon ampun dan bertobat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Sebelumnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.